Waalaikumsalam Bu Sunarni. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik juga Pak Tanjis. Yang saya dengar Bapak akan melakukan coaching ya? Betul sekali. Ya baik. Sebelum Bapak melakukan coaching, saya akan amati apakah proses dalam coaching Bapak melakukan hal kita dan pertanyaan yang Bapak ajukan sudah dibobol ataupun Bapak sudah mendengarkan secara aktif. Baik, pertanyaan pertama ya Bapak. Yang pertama, lalu kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan? Yang pertama yang akan saya kembangkan itu saya akan mendengarkan secara aktif ya. Kemudian selama proses coaching tentunya saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah itu Bu. Jadi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak? Iya. Ya, pertanyaan kedua ya Pak. Kemudian yang terakhir, indikator seperti apa yang Bapak akan kembangkan? Pause dulu, pause. Kemudian yang terakhir ya Bapak, indikator apa yang akan Bapak kembangkan? Tentunya saat proses coaching ini saya ingin coach itu menemukan solusi dari permasalahannya atau tahu langkah-langkah seperti apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada coach tersebut begitu. Ya, jadi si coach ini dapat menentukan masalahnya ya Pak, atau langkah-langkahnya seperti itu. Baik, demikian ya Pak, observasi yang kita lakukan sedangkan Bapak melakukan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore Bu Eka, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Pak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah kabar baik juga. Bu Eka, terima kasih loh sudah datang menemui saya dan meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Kira-kira mau mendiskusikan apa nih Bu Eka datang ke tempat saya ini? Ya, saya ingin membahas situasi di sekolah saya saat ini Pak. Karena saat ini kan kita sedang masuk ke kurikulum merdeka. Yep. Nah, pasti di sini ada perubahan-perubahan. Misalnya selama ini anak-anak belajarnya tema. Nah, saat kurikulum merdeka kan berbeda tentunya di situ pembelajarannya. Nah, di sini dengan kurikulum merdeka itu motivasi belajar mereka itu menurun. Nah, di sini saya menghadapi permasalahan karena menurunnya pembelajaran mereka kan pasti berdampak pada nilai. Jadi beberapa siswa itu malas untuk mengumpulkan tugas, terus dalam belajar juga mereka merasa berbeda dengan sebelumnya. Jadi di sini saya ingin mencari solusi kepada Bapak. Berarti ini ceritanya bahwa motivasi anak dalam belajar itu berkurang sehingga mempengaruhi hasil belajar mereka ya Bu ya? Ya. Oke. Apa yang Ibu ingin dapatkan nantinya di akhir obrolan ini? Ya, saya ingin menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa agar lebih giat dalam belajarnya Pak. Oke, kalau misalnya nih dari level 1 sampai level 10, menurut Ibu nih, Ibu sekarang berada di level berapa saat memotivasi siswa dalam pembelajaran? Untuk saat ini saya merasa saya masih berada di level 5 Pak. Wow, level 5 ya. Lalu Ibu ingin meningkatkan level 5 ini ke level berapa nih Bu? Kayaknya nggak tinggi-tinggi ya Pak, nggak muluk-muluk. Mungkin di level 8 itu saja sudah cukup bagus lah, ada peningkatan dari 5 ke 8. Mungkin sementara seperti itu. Peningkatan dari level 5 ke level 8 itu sangat signifikan sih Bu ya. Terus apa nih yang Ibu rencanakan untuk bisa meraih ke level 8 nih? Mungkin saya akan memanajemen kelas, misalnya kita membuat ice breaking yang menyenangkan untuk siswa dalam pembelajaran. Terus menggunakan media-media video, kan biasanya kalau siswa SD itu lebih tertarik dengan pembelajaran yang tidak biasa. Mungkin biasanya saya hanya menulis di papan, tapi saat kurikulum merdeka misalnya saya menampilkan video-video, pasti mereka, selama ini saya belum pernah loh belajar dengan video, selama ini Bu Guru hanya nulis di papan. Jadi mereka mungkin lebih semangat lagi gitu. Terus diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin sebelum belajar saya akan menanyakan, hari ini perasaan kalian gimana sih waktu kalian berangkat ke sekolah? Apakah bahagia, sedih, atau lagi apa gitu. Jadi di saat itu kita bisa tahu keadaan siswa tersebut. Karena kalau hatinya mereka lagi sedih, pasti pembelajaran
menjadi tidak fokus, mungkin seperti itu. Artinya kalau hati mereka tidak lagi mood ya berarti belajarnya juga nanti ini nggak dapat ya. Baik, tadi Ibu sudah menyampaikan beberapa rencana yang ingin Ibu terapkan. Tetapi dalam waktu dekat ini rencana yang mana yang Ibu akan terapkan? Untuk saat ini mungkin saya akan menggunakan dulu video pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajarannya, terus menuangkan ice breaking dalam pembelajaran. Misalnya setelah beberapa menit belajar pastikan mereka sudah mulai nggak fokus mau bermain. Nah di situ akan saya selip-selipkan ice breaking tapi yang masih mengedukasi. Oke, berarti menerapkan tadi ada menggunakan video pembelajaran, melakukan ice breaking di kelas gitu ya sampai pembelajaran ya. Lalu menurut Ibu apa yang harus Ibu segera laksanakan dalam waktu dekat ini dan kapan itu akan dilaksanakan begitu? Untuk saat ini mungkin dalam waktu dekat, mungkin minggu depan hari Kamis di saat pembelajaran yang sesuai dengan video tersebut saya akan laksanakan. Karena memang ini sudah awal tahun ajaran baru ya Bu ya. Baik Pak, tadi saya sudah melihat bahwa Bapak sudah melakukan coaching antara coach dan coachee. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apa indikator yang ingin Bapak kembangkan? Oke baik, tentunya indikator yang ingin saya kembangkan itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Tapi dalam hal ini saya perlu memang referensi atau literatur terkait bagaimana sih untuk melakukan wawancara saat proses coaching begitu. Selanjutnya Pak, saya sudah melihat bahwa Bapak juga sudah melakukan alur cerita dari mengidentifikasi masalah, kemudian dari